Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita menginjak ke pelajaran, mari kita berdoa dulu. Anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat selalu? Iya, tetap jaga kesehatan. Ya, patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, setiap keluar rumah, kalian harus memakai masker. Wajib memakai masker. Dan harus rajin cuci tangan agar kita terhindar dari penyakit yang namanya penyakit corona. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, materi 2 tentang sikap tubuh. Nah, dari 3 sikap, mari kita urai bersama. Yang pertama, sikap berdiri ada 3. 1, berdiri tegak. 2, berdiri istirahat. 3, berdiri merentangkan tangan. Nah, dari sikap berdiri tadi kita uraikan yang pertama berdiri tegak. Anak-anak, dari berdiri tegak dengan badan sikap tegak. Ya. Yang kedua, tangan di samping badan. Yang ketiga, kaki lurus dan rapat. Yang keempat, pandangan mata ke depan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah posisi bahu dan tangan. Nah, sikap tubuh yang kedua tadi adalah berdiri istirahat. Anak-anak perhatikan, berdiri istirahat dimulai dari berdiri tegak. Yang kedua, pandangan mata tetap ke depan. Ya, yang ketiga, kedua kaki dibuka selebar bahu. Ya, dibuka selebar bahu. Yang keempat, tangan dikaitkan di belakang. Tangan ini harus menempel dengan sabuk. Jadi di atasnya pantat. Oke, anak-anak? Oke. Anak-anak, sikap tubuh berdiri yang ketiga adalah berdiri tegak merentangkan lengan. Yang pertama, sikap berdiri tegak, kedua kaki rapat, pandangan tetap lurus ke depan. Yang kedua, rentangkan kedua tangan lurus ke samping, bahu dan kedua lengan datar. Ya. Yang ketiga, menahan rentangan lengan sambil menekuk lutut, kemudian tegak lagi. Ya, menekuk lutut, kemudian tegak lagi. Nah, anak-anak, sikap tubuh yang kedua adalah sikap tubuh berjalan. Sikap tubuh berjalan itu diawali dengan berdiri tegak. Ada 3. Sikap berjalan ke depan, sikap berjalan ke samping kanan, sikap berjalan ke samping kiri. Nah, kita uraikan. Yang pertama adalah sikap berjalan ke depan. Anak-anak bisa melihat gambar dengan yang pertama dengan posisi badan tegak. Yang kedua, pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang ketiga, kedua lengan mengayun di samping badan, ya, mengayun di samping badan. Kedua, sikap berjalan ke samping kanan. Yang pertama kita berdiri tegak dulu. Kaki kanan berada di sebelah kanan, langkahkan. Yang kedua, berjalan ke samping kanan dengan mengangkat kaki kanan dahulu, kemudian dilangkahkan ke kanan.
Jadi satu, dua, satu, dua. Selanjutnya disusul kaki yang kiri, kanan melangkah disusul kaki yang kiri. Berdiri tegak lagi, pandangan lurus tetap ke depan. Sikap berjalan samping kiri sama seperti sikap berjalan samping kanan. Yang pertama berjalan ke samping kiri dulu, kedua langkahkan kaki kiri ke samping. Nah, selanjutnya kaki kanan melangkah ke kiri, kaki kiri melangkah ke kiri disusul dengan kaki kanan. Nah, selanjutnya anak-anak kita mempelajari sikap tubuh yang ketiga, yaitu sikap tubuh duduk. Di antaranya sikap tubuh duduk, ada sikap duduk di lantai. Contohnya duduk bersila, duduk selonjor, duduk simpu. Yang pertama adalah duduk bersila. Anak-anak, kamu bisa mencoba duduk bersila. Yang pertama duduk dengan badan tegap, ya seperti gambar. Yang kedua, kedua kaki disilangkan ke depan. Tuh, lihat gambar ya. Yang ketiga, kedua tangan lurus memegang lutut. Tuh, ikuti gambarnya. Yang keempat, pandangan mata ke depan. Sikap tubuh yang kedua yaitu duduk selonjor. Ya, seperti kalau kamu mau olahraga itu duduk selonjor, mau mencium lutut, itulah anak-anak. Yang pertama, posisi duduk badan tegak ya. Yang kedua, pandangan mata tetap ke depan. Yang ketiga, tangan rileks, lurus di samping. Yang keempat, kedua kaki lurus ke depan. Kalau kalian mau mencium lutut, kakinya yang lurus ke depan, tapi kalau duduk selonjor, tangannya rileks, santai di samping badan. Nah, selanjutnya sikap tubuh yang ketiga yaitu duduk bersimpu. Anak-anak pernah melaksanakan duduk bersimpu? Seperti kamu kalau mau sholat. Nah, sholat itu ya duduk di antara dua sujud itu ada duduk bersimpunya. Yang pertama anak-anak, kamu duduk dengan badan tegak, ya badannya tegak. Yang kedua, lipat kedua kaki ke belakang. Nah, yang ketiga, pandangan mata tetap ke depan. Lihat gambar ya, lihat gambarnya. Yang keempat, kedua lengan lurus di atas paha. Nah, ya toh seperti sholat. Yang terakhir, yang kelima, duduklah di atas kedua kakimu. Nah, kalau kamu biasa sholat, pasti biasa kamu melaksanakan. Nah, duduk tadi ada duduk simpuh, ada duduk selonjor, ada duduk bersila. Yang terakhir adalah sikap duduk di kursi. Anak-anak, kalau kamu di sekolahan, sikap duduk ada sandarannya. Kadang tidak ada duduk yang bersandar. Ada duduk dengan menulis dan ada duduk dengan membaca. Nah, selanjutnya anak-anak lihat gambar itu. Contohnya duduk di kursi tanpa sandaran. Bagaimana cara duduk kursi tanpa sandaran? Kamu lihat dengan tegaknya badan, dengan punggung lurus, pandangan ke depan, semua sendi-sendi tidak boleh kaku. Kedua kaki menapak di lantai, tangan diletakkan di paha. Itu adalah duduk yang tanpa sandaran. Yang kedua, duduk di kursi sambil menulis. Coba anak kamu lihat gambarnya, bagaimana kalau kita menulis harus tetap duduknya yang
santai, jadi tidak begitu kaku. Kedua kaki menapak di lantai, kepala muka tidak miring, pandangan ke buku, ya. Dada tidak boleh menyentuh meja, tidak boleh membungkuk. Lihat gambar, di situ punggung lurus, dada tidak menyentuh dengan meja, menulis dengan tegak. Tidak boleh menulis dengan ditidurkan, kepalanya diselehkan, apa itu diletakkan di meja, itu tidak boleh. Ya anak-anak ya. Yang selanjutnya, duduk sambil membaca. Tentu saja membacanya di meja. Sama, letakkan tanganmu di atas meja, dada jangan menyentuh meja, kepala tidak boleh miring, tidak boleh diletakkan di meja, harus tegak, pandangan sama seperti menulis ke buku bacaan. Jarak mata dengan buku itu anak-anak kira-kira 30 cm. Adapun letak buku harus sejajar dengan meja. Kedua kaki tetap menapak di lantai secara merata. Ya. Jadi itu sikap membaca. Sekarang duduk di kursi yang bersandar. Ya, seperti kursi kamu pada waktu belajar di kelas, itu ada sandarannya. Ya, ada sandarannya. Cara duduk bersandar di kursi ini dapat dilaksanakan dengan duduk posisi tegak seperti tadi, ya, baik ada yang tidak bersandar, duduk tetap tegak, pandangan ke depan, ya, punggung lurus, ya, karena ada sandarannya, punggungnya bisa disandarkan di sandaran, biar semua sendi tidak kaku, ya. Sama, kaki tetap diletakkan di lantai, menapak di lantai. Jadi anak-anak, kalau kalian bisa melaksanakan, nanti keadaan tubuh kamu akan baik. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, sebelum kita akhiri, mari kita coba dengan mencuci tangan yang betul. Itu ada 6 cara. Anak-anak, yang pertama, basuh kedua tangan, telapak tangan. Yang kedua, bersihkan punggung tangan, ya. Yang ketiga, bersihkan sela-sela tangan. Yang keempat, kaitkan, ya, kedua tangan. Yang kelima, kita memoles jempol. Ini jempol kanan, jempol kiri. Yang terakhir, yang keenam, ini ujung-ujung jari kita putar-putar di telapak, kita putar-putar di telapak. Anak-anak dicoba di rumah dengan urutan yang betul cara mencuci tangan. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa pesan ibu, tetap jaga kesehatan, turuti protokol kesehatan, keluar pakai masker, setiap saat cuci tangan dengan rajin. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi nanti pelajaran berikutnya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Nah, akhirnya kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.